yang menariknya justru yang jualan itu ngira saya tuh supirnya bosnya yang mau dilantik. Jadi saya juga bilang, oh, kok ukuran topinya sama Pak? Iya, kebetulan kepala saya sama dengan bos saya yang mau dilantik. Mau dilantik di mana Pak? Saya bilang itu kayaknya mau jadi salah satu bupati di Kalimantan. Gaya kepemimpinan masing-masing Pak Gubernur kan punya style masing-masing, ya kan? Ada yang taktis, ada yang betul-betul terstruktur, ada yang koordinatif yang lain. Artinya semua punya gaya kepemimpinan masing-masing. Ada positif dan ada juga yang mungkin ada lebih dan kurangnya. Ya kesehariannya yang tentunya sangat berat. Assalamualaikum saudara-saudara, poro ponco, poro sedulur, selamat sore, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini The Blakon TV di belak-belakan no kontroversi kembali hadir di hadapan Anda. Dan sekarang saya berada di ruang Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Isnawa Aji. Kita akan ngobrol, kita akan sinau tentang bagaimana beliau menjalani profesi dari birokrat nol hingga sekarang menjabat menjadi orang nomor 2 di Jakarta Selatan. Tentunya tetap saksikan The Blakon TV belak-belakan kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya di The Blakon TV. Mari kita saksikan The Blakon TV, belak-belakan no kontroversi. Melalui The Blakon TV, kita semua akan mendapat pencerahan, akan mendapat wawasan dari narasumber-narasumber yang akan memberikan banyak inspirasi buat kita semua. Nah, poro konco, poro sedulur, dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di ruangan yang sangat adem nih. Tahu nggak di mana ini? Ini adalah ruangan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Dan langsung nih saya ketemu dengan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Isnawa Aji. Pak Isna, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sudah lama. Udah nggak ketemu. Iya. Bagaimana Pak aktivitas sekarang akhir-akhir ini? Gini, sebagai Wakil Wali Kota, saya kan juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID di Jakarta Selatan ya. Jadi ya saya tidak work from home, di kantor terus karena ngurusin masyarakat ya, melayani kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian APD dan lain. Artinya ya selama pandemi COVID ini ya betul-betul memberikan layanan bersama tim gugus tugas tingkat kota Jakarta Selatan. Sejauh ini pandemi atau pelayanan di Jakarta Selatan sendiri selama pandemi gimana? Jadi sesuai dengan berkaitan dengan penanganan COVID ya, kita ada namanya gugus tugas COVID mulai dari tingkatan RT, RW sampai dengan tingkat kota. Jadi kita rutin sekali mengadakan evaluasi, diskusi dengan para ketua RT, RW dengan Zoom meeting tentunya kan, karena kan memang ada gerakan 3M itu memakai masker, ya kan, menjaga jarak dan mencuci tangan. Artinya semuanya kita lakukan dengan virtual, dengan daring, tetapi kita terus memonitor perkembangan penanganan COVID di Jakarta Selatan gitu. Oke, Pak Isna, saya boleh tahu nggak Pak Isna? Pak Isna itu dulu awalnya jadi PNS itu jadi apa sih Pak hingga sekarang memasuki ke posisi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan ini? Setelah saya lulus dari STPDN ya, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, saya itu dulu jadi staf kecamatan daerah kota tuh, Kecamatan Taman Sari. Kemudian dari situ saya tugas belajar lagi ke Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri. Kemudian saya jadi staf kantor Wali Kota Jakarta Barat, jadi Kasubag, Kepala Subbagian Pemerintahan. Kemudian jadi wakil camat, jadi camat, kemudian jadi asisten wali kota. Kan saya dulu juga termasuk yang terbaik lelang camat. Kemudian jadi wakil kepala dinas kebersihan DKI, kemudian jadi kepala dinas kebersihan DKI, kepala dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Terus sekarang di posisi wakil wali kota Jakarta Selatan. Wah, banyak banget ya ternyata yang lika-likunya menjadi seorang PNS birokrat sejati. Bisa dibagikan nggak Pak sebenarnya bagaimana sih Pak menjalani profesi itu hingga ya kita tahu lah sekarang Bapak dari nol sekarang Bapak menduduki di posisi nomor 2 di Jakarta Selatan. Jadi yang pasti begini, bekerja itu kan harus betul-betul fokus ya kan. Kemudian memang disiplin ya. Artinya kalau saya dulu berprinsip bekerja itu harus betul-betul membawa manfaat untuk orang banyak ya kan. Apalagi waktu saya jadi camat Tambora misalnya. Tambora itu daerah kebakaran. Daerah kebakaran terus. Saya pernah menghitung kebakarannya setahun itu 43 kali. Mungkin setiap minggu itu bisa ada satu kebakaran ya. Artinya tetapi kita mengajak masyarakat. Saya dulu membentuk tim balakar ya kan, bantuan sukarela kebakaran dan lain-lain. Ya lumayan kita bisa melakukan kegiatan misalnya pemutusan kabel-kabel yang memang
ya semrawut, dia berpotensi menjadi penyebab kebakaran dan lain-lain. Ada sweeping listrik ya yang dulu kita lakukan, dan alhamdulillah sekarang sudah diikuti oleh camat-camat berikutnya, lurah-lurah berikutnya gitu. Jadi kan ada 3 ya kalau saya lihat, berarti camat itu tantangannya tentang listrik, betul. Dinas kebersihan tahu sendiri luar biasa, ngurusin Bantar Gebang, terus dinas lingkungan hidup. Iya. Nah, dari ketiga tangga profesi ini Mas, yang paling berkesan sendiri yang mana Mas? Yang luar biasa itu saya dulu dapat tugas memutus kontrak kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan salah satu joint operation ya yang menangani Bantar Gebang. Di sana itu ada 6.000-7.000 pemulung. Kemudian kita harus melakukan bahasanya take over terhadap penanganan Bantar Gebang, di mana satu harinya ada 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari. Kemudian saya harus memodernisasi penanganan kebersihan DKI Jakarta dengan 1.500 truk, menempatkan alat berat di kali, sungai, waduk, danau, termasuk juga embrio nyiapin PPSU, pasukan oranye dan lain-lain. Itu luar biasa penanganannya. Jadi waktu dulu ada sedikit dalam tanda kutip permasalahan Bantar Gebang bekas itu Pak Isnawan saya menangani. Itu para konco. Termasuk juga tantangan saya waktu itu ya, kami dengan tim di Dinas LH waktu itu pada saat membuktikan bahwa Jakarta itu bersih pada saat pelaksanaan Asian Games. Itu luar biasa. Nah, para konco juga pengen tahu nih, kemarin beliau juga sempat rame nih di media sosial tentang dilantik mendadak dan beli baju sendiri. Ceritanya gimana sih Mas? Jadi setelah saya dipanggil Pak Gubernur, Pak Anies ya kan, saya diminta untuk membantu Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Saya telepon istri di rumah, ngasih tahu bahwa kita akan balik lagi jadi pamong. Kalau pamong itu kan lurah, camat, wali kota gitu. Kondisinya pada hari itu saya baru saja melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Jakarta Utara. Jadi masih pakaiannya masih rada-rada kotor lah, ketemu Pak Gub tuh pakaiannya nggak bersih karena memang langsung dipanggil kan oleh ajudan kan, langsung ke balai kota. Dari situ karena saya nyetir sendiri, saya ke Senen ya kan, dengan pakaian seadanya itu saya beli ya pet, beli tanda pangkat, tanda jabatan dan lain-lain. Yang menariknya justru yang jualan itu ngira saya tuh supirnya bosnya yang mau dilantik. Jadi saya juga bilang, kok ukuran topinya sama Pak? Iya, kebetulan kepala saya sama dengan bosnya yang mau dilantik. Mau dilantik di mana Pak? Saya bilang itu kayaknya mau jadi salah satu bupati di Kalimantan. Saya bilang gitu karena saya mau malu aja mau bilang kalau saya bakal dilantik. Jadi betul-betul saya nungguin ya ada 1-2 jam gitu sambil makan di sana ya, nungguin semuanya disiapin tanda pangkatnya semuanya. Jadi saya betul-betul sesuatu yang menarik ya, pergi sendiri, beli sendiri perlengkapannya untuk persiapan saya mau dilantik jadi wakil wali kota. Dan sungguh unik ya, dikira sebagai supirnya. Disangka supir. Wah, itu nanti penjualnya luar biasa. Pasti langsung ketawa. Mas, apa sebenarnya pertama kali pas dilantik sama Pak Gubernur Pak Anies, perasaannya, dan apa sebenarnya pesan dari Pak Gubernur Mas? Yang pasti Pak Gubernur memberikan gambaran kepada saya pribadi bahwa untuk menjadi pejabat yang tanda kutip paripurna, sempurna, itu harus mencoba di semua posisi-posisi yang tidak harus di satu posisi. Mungkin kan sebelumnya saya sudah pernah menangani kebersihan, masalah lingkungan hidup ya kan. Kemudian saya kembali lagi ke dunia pamong ya, harus ngurusin masyarakat, ngurusin perangkat aparatur kelurahan, RT, RW, ketemu dengan Dewan Kota, ketemu LMK, ketemu FKDM, PKK dan lain-lain. Jadi warnanya lebih banyak ketimbang saya waktu ngurusin hanya masalah kebersihan aja. Apa yang berbeda sangat nyata itu dari pamong dan menjadi tadi pejabat struktural di dinas dan sebagainya? Kalau pada saat ngurus kebersihan dan lingkungan hidup kayaknya lebih hanya fokus di satu titik itu. Tapi pada saat kita mengurus masyarakat semuanya diurusin. Ya kan, ada masalah bangunan, ada masalah kebersihan juga di dalamnya, ada masalah bagaimana menggerakkan komunitas masyarakat, bagaimana menjalin koordinasi antara semua lini. Jadi ketemu dengan Polres ya kan, ketemu dengan Kodim, ketemu dengan banyak sekali warga masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Selatan yang harus kita koordinasikan. Nah, itu saudara. Jadi intinya harus sabar menjadi birokrat sejati seperti Pak Isna ini, dari nol sampai sekarang menduduki wakil wali kota Jakarta Selatan. Ya bukan tidak mungkin sebentar lagi menjadi wali kota Jakarta Selatan. Amin. Selanjutnya Pak Isna, pesan nih buat
para PNS yang masih baru nih. Kadang mereka suka mikir PNS kok gini-gini aja ya, seperti ya stagnan seperti ini. Apa sih bisa trik ditawarkan ke teman-teman PNS di seluruh Indonesia? Iya, jadi teman-teman ASN saya Indonesia, saya juga pernah mengalami posisi jadi staff. Ya, kita banyak melihat banyak figur-figur atasan-atasan kita, pimpinan-pimpinan kita dengan berbagai seni dan teknik kepemimpinan masing-masing yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Pesan saya, silakan dicontoh, diteladani figur-figur yang memberikan inspirasi buat diri kita. Misalnya ada punya kedisiplinan yang tinggi, ada juga yang punya kemampuan bagaimana mereka bisa mengkolaborasikan, mengkomunikasikan berbagai permasalahan dengan cara-cara yang cepat misalnya. Kemudian bagaimana kita punya kemampuan untuk tadi problem solving, menyelesaikan masalah, tetapi kita juga harus membentuk, menurut saya adalah yang terbaik adalah membentuk teamwork, tim kerja. Dengan tim kerja ini kita jadi kerja tidak sendirian, tetapi dengan teamwork ini kita bisa membagi habis tugas untuk mencapai tujuan kita lebih fokus. Tidak tentunya dengan lebih fokus, dengan teamwork yang lebih baik ini, saya rasa akan terasa bahwa kita bekerja dalam satu organisasi yang baik. Menurut saya itu. Oke, ini para konco, itu tadi pesannya sangat penting ya. Semua ASN di seluruh Indonesia bisa mempelajari pola hidup dan juga sistem kerja yang diterapkan Pak Isnawa Aji. Pak Isnawa, pertanyaan terakhir Pak Isnawa. Yeah. Pak Isnawa ini kan mengalami dari Pak Fokke, Pak Jokowi, Betul. Pak Ahok, Pak Anies. Apa sih Mas perbedaan yang paling nyata dari beberapa pimpin DKI ini Mas? Yang pasti begini, gaya kepemimpinan masing-masing Pak Gubernur kan punya style masing-masing, ya kan? Ada yang taktis, ada yang betul-betul terstruktur, ada yang koordinatif dan lain-lain. Artinya semua punya gaya kepemimpinan masing-masing. Ada positif dan ada juga yang mungkin ada lebih dan kurangnya. Ya kalau ibarat koki masakan ya bagaimana kokinya, ya kan, pada saat dia mengolah makanan itu mungkin menjadi lebih menarik dengan tampilan menarik dan lain-lain. Itu semua punya visi masing-masing. Tapi yang pasti dari semuanya itu kita punya salah satu hikmah yang bisa saya ambil pribadi, bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah. Dia membawa banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Tentunya tadi masing-masing punya gaya kepemimpinan, masing-masing punya gaya manajerial masing-masing. Nah, tinggal bagaimana teamworknya bisa membackup Pak Gubernur dalam melaksanakan tugas kesehariannya yang tentunya sangat berat itu. Oke, intinya ini juga ya Mas ya, mungkin siapapun pemimpin kepala daerah pun sebagai ASN ya wajib untuk. Betul, kita harus mensupport program-program Bapak Gubernur, karena bagaimanapun kita adalah sistem, kita adalah jaringan, kita adalah mata rantai dari semua organisasi pemerintahan daerah yang tentunya harus bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat. Oke, itu tadi para konco, ngobrol ilmu dan inspirasi kita bersama dengan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Pak Isnawa Aji. Tetap saksikan The Blangkon TV, jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV ya. Terima kasih Pak Isnawa. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih.